Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Reza Mahendra, selaku advokat dan managing partner dari IZA and IZA Law Firm SCBD Bali Office. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum dari PT Taspen Persero, ingin menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat sebagai berikut. Bahwa dengan adanya pemberitaan melalui berbagai media terkait seseorang yang mau mencalonkan diri menjadi presiden, pengelolaan dana 300 triliun rupiah dan lain-lain yang dikaitkan dengan PT Taspen Persero, maka terlepas daripada apa yang sesungguhnya menjadi maksud dan tujuan dari pihak yang melontarkan kalimat-kalimat tersebut, dan terlepas pula dari kemungkinan aneka ragam tafsir yang diberikan oleh masyarakat atau orang yang membaca atau mendengar pemberitaan tersebut, maka kami selaku corporate lawyer atau kuasa hukum dari PT Taspen ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa PT Taspen selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran sesuai arahan dari Menteri BUMN untuk mengelola BUMN secara bersih, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. PT Taspen berkomitmen untuk selalu amanah dalam mengelola dana serta aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan ASN dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta dan seluruh stakeholders. Kedua, dalam melaksanakan investasi dan pengelolaan seluruh program yang ada, PT Taspen wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan RI (OJK), terutama pertama Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52 Tahun 2021 tentang pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta selalu memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan OJK secara periodik. Adapun portofolio investasi PT Taspen sebagian besar dari surat berharga negara dan surat berharga syariah negara itu sebesar 60%, dan lainnya deposito di Bank BUMN 12%, obligasi korporasi 11%, dan direct investment sebesar 2,3%. Kemudian dalam bentuk saham sebesar 4,7%, di mana sebagian besar adalah saham pada BUMN dan anak perusahaan BUMN serta reksadana yang telah terdaftar di OJK sebesar 8,2%. Ketiga, setiap tahun kinerja PT Taspen khususnya pada bidang pengelolaan investasi dan operasional telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan berdasarkan hasil audit BPK RI dari tahun 2018 sampai dengan 2021, tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional, serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT Taspen, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan program di PT Taspen. Keempat, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tadi dari angka 1 sampai dengan angka 3, maka dengan ini kami menyatakan bahwa kinerja PT Taspen dan pengelolaan investasi maupun operasional kesemuanya dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh kepada norma-norma hukum yang berlaku. Tidak ada dana yang dikelola oleh PT Taspen yang disiapkan untuk kepentingan pencalonan presiden oleh siapapun dan oleh pihak manapun juga. Itulah 4 poin dari statement yang kami sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, terkait dengan berbagai pemberitaan tentang PT Taspen yang marak akhir-akhir ini, baik melalui media massa maupun media sosial dan juga media elektronik yang mungkin dibaca oleh sebagian warga masyarakat dan menimbulkan banyak pertanyaan, apa betul
dana taspen 300 triliun itu digunakan untuk membiayai kegiatan calon presiden yang akan datang, dan kami mengatakan itu tidak benar sama sekali, dan kemudian semua dana yang dikelola oleh PT Taspen telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah maupun juga peraturan Menteri Keuangan, dan selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan juga secara periodik dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan setiap tahun juga dilakukan audit oleh BPK. Dan 3 tahun terakhir ini tidak ditemukan masalah apapun, jadi tidak ada temuan yang spesifik terjadi di PT Taspen, dan itu hasil audit dari BPK. Artinya memang seluruh penggunaan dana yang ada pada PT Taspen sebagian besar memang digunakan untuk membeli surat berharga negara, dan hanya sebagian kecil yang kemudian diinvestasikan ke bidang-bidang yang lain, termasuk juga yang dipositokan pada bank-bank BUMN milik pemerintah lainnya. Adapun yang terkait dengan masalah-masalah pribadi yang mungkin terkait dengan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, ataupun juga Pak Kosasi sebagai Dirut PT Taspen, beliau telah menunjuk kuasa hukum yang khusus untuk menangani kasus-kasus yang dikait-kaitkan dengan beliau. Jadi bisa saya katakan di sini bahwa lawyer atau advokat yang menangani kasus-kasus pidana yang terkait dengan Pak dikait-kaitkan dengan Pak Erick Thohir adalah Pak Dr. Ifdal Kasim, dan kemudian juga Pak Kosasi selaku Dirut dari PT Taspen telah menunjuk Duke Ari Widakdo sebagai pengacaranya, dan mereka inilah yang melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya sehubungan dengan kasus-kasus yang diduga terkait dengan pidana, seperti misalnya fitnah, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Dan juga terdapat berbagai video yang beredar di media sosial, dan ada yang ditanyakan kepada saya untuk minta klarifikasi benar atau tidaknya, maka saya menjawab bahwa kami adalah kami, dan maksudnya saya pribadi dan kemudian juga para lawyers di IZA Law Firm, itu semuanya bertindak sebagai corporate lawyer dari PT Taspen, dan tidak menangani kasus-kasus pidana yang dikait-kaitkan dengan Menteri BUMN Erick Thohir maupun Dirut PT Taspen Pak Kosasi. Jadi para advokat itu bekerja secara profesional, tunduk pada undang-undang advokat dan kode etik advokat, dan bekerja berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada kami. Dan kami memang sejak lama menjadi corporate lawyer dari PT Taspen, dan sering kami dimintai juga pendapat terhadap persoalan-persoalan hukum yang secara internal dihadapi oleh PT Taspen, dan kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila ada satu kasus tertentu yang terjadi, kami diberikan surat kuasa, dan di dalam surat kuasa itu sudah jelas apa-apa yang ruang lingkup pekerjaan yang harus kami tangani, dan sejauh ini kami memang tidak menangani hal-hal yang terkait dengan pidana, dan itu sudah ada lawyernya. Dan tadi saya sudah katakan bahwa Pak Erick telah menunjuk Pak Ifdal Kasim dan kawan-kawan, dan kemudian Pak Kosasi juga telah menunjuk Pak Duke Ari Widakdo dan kawan-kawan. Ya, tim-tim yang menangani hal-hal yang terkait dengan pribadi, dan beliau inilah yang kemudian menangani persoalan-persoalan pidananya. Jadi saya tidak bisa didesak-desak terus untuk menjawab, mengklarifikasi video dan lain-lain. Yang saya katakan, kami advokat pekerja profesional, dan ruang lingkup tugas kami itu tegas dinyatakan dalam surat kuasa, dan kami menghormati semua rekan sejawat para advokat, baik yang menangani corporate lawyer maupun menangani corporate law, maupun juga yang menangani pidana dan persoalan-persoalan lain. Dan semua pihak lah, baik ada yang berada di pihak sana, berada di pihak sini, kami tetap menghormati seluruh rekan-rekan sejawat para advokat, dan berusaha untuk mengklarifikasi persoalan-persoalan yang ada secara profesional
dalam dunia advokat, dan karena itu tidak ada persoalan pribadi antara satu dengan yang lain, yang pada intinya kami menghormati semua rekan-rekan seprofesi advokat untuk sama-sama kita menjernihkan persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Semoga menjadi clear, menjadi jelas, dan semuanya didudukkan kepada proporsi yang sesungguhnya. Saya kira itulah klarifikasi dan kemudian statement yang saya sampaikan kepada warga masyarakat, kepada publik dari Iza and Iza Law Firm. Mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat mengklarifikasi persoalan uang 300 triliun dikaitkan dengan PT Taspen soal pencalonan presiden dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menyimak tayangan ini, dan mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.